Halo Simponi di rumah, kembali lagi sama saya Bila di podcast Simponi. Yeay. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Yuwono ya. Boleh perkenalkan Mas? Perkenalkan, nama saya Yuwono, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah, dekat ya? Dekat. Iya, oke. Dari lulusan sekolah mana Mas dulu Mas? Dari SMK Otomotif Ngawen Gunung Kidul. Otomotif? Iya. Otomotif ke hospitality? Iya. Sangat jauh sekali. Jauh. Oke. Sebentar ngelag. Apa ya? Mas Yuwono ini sekarang di Simponi Training Center itu ikut pelatihannya atau penyalurannya? Penyalurannya ke Penyalurannya. Iya. Oke. Penyalurannya tuh yang kemana nih? Ke kapal pesiar. Kebetulan dulu emang pengennya ke Royal Caribbean. Karena ada sesuatu something kan dari dana dan lain-lain, ya harus ke kapal lain dulu. Oh, berarti dulu pernah ke kapal juga? Nggak, emang rencana untuk impian emang Royal Caribbean. Cuman karena ada something itu tadi, ya udah. Karena dulu kan Royal sangat susah ke situ kan. Terlebih aku kan harus biayain kakak juga, 2 orang. Ya udah, karena dana nggak mencukupi, ya udah cari dulu yang lain gitu. Oh, berarti tapi dulu pernah naik kapal juga sebelumnya? Belum, malah Jepang kan. Oh, belum. Iya. Di kapal malah dapetnya Costa dulu 2 kontrak kan. Ketemu sama Sindaru, teman hotel. Dia udah minta, ayo ke sini aja ke Royal kayak gitu. Kebetulan teman-teman Royal juga banyak karena baru 1 kontrak. Terus juga dana juga minim kan. Kalau aku terusin ke Royal untuk berdua kan nggak mungkin. Ya udah, aku nerusin kontrak kedua. Kakak dulu aja yang biar ke Royal kayak gitu. Oke, iya. Jadi dulunya pernah ke Costa, cuman impian pertamanya tuh di Royal. Tapi dapetnya Costa dulu ya, Costa dulu jalanin dulu. Oke. Dulu kenal Simponi ini berarti dari mana? Dari Mas Daru. Dari Mas Daru. Iya. Oke. Mas Daru. Berarti itu dulu satu kapal ya? Dulu di hotel Grand Mercure. Oh, kenalnya di hotel. Iya. Oh, oke. Ya, dulu berarti pernah di kapal, itu posisinya sebagai apa? Pertama cabin steward. Cabin steward? Iya, terus karena pandemik, karena ada by something juga, turun posisi dari housekeeping. Karena pandemik, semua diayain. Dari housekeeping dapat teman laundry, pool, semua. Masa pandemik kontrak kedua. Oke, berarti totalnya tuh dulu di kapal yang dulu tuh berapa lama, berapa kontrak? 8 bulan, enggak. 8 bulan satu kali kontrak doang? Iya. Oke. 8 bulan pulang. Harusnya normalnya kan 8 bulan. Karena kontrak pertama itu 8 bulan, terus karena ayah juga sakit, ya udah aku minta pulang kan. Dapat 7 bulan. Terus yang kedua juga 7 bulan. Karena emang rencana mau ditransfer ke yang lebih besar. Terus ada kabar, Royal ada ini, urgent, ya udah aku pulang. Karena dasarnya pengen ya cita-cita itu dulu, kejaran kayak gitu. Oke. Berarti emang cita-cita ya udahan ya. Dulu kalau boleh tahu nih gaji terakhir di kapal sebelumnya tuh? Lebih dari ini, maksudnya kurang dari sini lah. Kurang dari yang sekarang mau berangkat ini. Oke. Berarti kenapa kok dulu memilih meninggalkan Costa itu karena emang gara-gara Royal Open Recruitment terus pindah gitu? Atau ya sebenarnya kan emang yang gue bilang dari tadi, Royal kan adalah impian yang belum kesampaian, itu yang pertama. Yang kedua emang dari gaji juga beda. Orang kerja kan nggak nutup kemungkinan, emang harus ya itulah, gaji utama kan untuk mencukupi kebutuhan. Itu yang utama. Yang kedua juga, maaf nih, bukannya menjelekkan perusahaan lama, emang perusahaan lama emang lagi kacau. Banyak kan perusahaan yang kapal-kapal 1, 2, 3 dijual kayak gitu. Oh iya, begitu ya. Berarti dulu kalau Costa itu muternya
Ke negara mana aja tuh? Awal dari kontrak pertama 2019 sejarah Costa kan Eropa, cuman ada gabungan Costa sama Asia. Jadi ada kapal-kapal baru dimuat ke Asia seperti Jepang, Korea, terus Singapura, mungkin ke Hong Kong kayak gitu. Terus yang kedua kan karena emang kontrak kedua ini udah oleng kayak gitu kan, udah nggak ada yang di Asia, semua ke Eropa semua kayak gitu. Ada hal menarik nggak dari jalan-jalan ke luar negeri sebelumnya? Ya sama sih, karena notabene juga untuk ke luar negeri bukan 2-3 kali ini ya. Pertama kan juga Jepang pernah. Kesannya juga kalau ada kerja enaknya juga ada, ketika nggak enaknya juga ada kayak gitu. Dibikin enjoy aja. Gitu. Oh iya. Pernah dapet kias komen nggak? Kias komen? Kias komen? Ya. Enggak. Belum pernah. Mau? Mau lah. Selama pengalamannya dulu nih pernah dapat kejadian tidak mengenakan nggak? Kejadian mengenakan ada sih, tetap ada kan, seperti yang aku bilang dari awal. Ketika kerja di manapun tetap ada yang enak, ada yang nggak enak. Kebetulan nggak enaknya itu waktu turun dari posisi kabin, turun jadi housekeeping cleaner kayak gitu. Itu. Suka dukanya kerja di luar negeri apa? Suka duka. Sukanya jelas yang pertama kan dapat gaji yang lebih ya untuk strata dari negara kita sendiri nih ya. Kayak gitu. Terus nggak enaknya kadang juga kalau tahu orang Jepang gibisi, disiplin lah nomor satu. Disiplin banget ya. Iya. Disiplin. Antara Jepang darat juga sama kapal ada dua perbedaan. Kalau di Jepang darat kan ada liburnya. Kalau di kapal nggak ada liburnya, jadi ada kesan sendirilah, perbedaan yang cukup signifikan itu Kak. Enakan kerja di luar negeri apa di dalam negeri? Sebenarnya kalau di dalam hati, kalau dalam artian gaji lebih gede daripada luar negeri, enak di negeri sendiri. Cuman karena untuk kebutuhan ya nggak menutup kemungkinan, karena semua orang kan butuh kecukup nih dalam hal materi untuk keluarga. Ya udah, kita enjoy aja gitu. Tapi juga kita sebagai orang luar negeri, entah di kapal, entah di darat, nggak nuntut kemungkinan, kita cuma butuh modal gitu. Ketika modal cukup, ya udah pulang, kita buatlah sesuatu usaha atau apa gitu. Tujuan nomor satu uang ya. Uang. Untuk memperbaiki ekonomi di sini juga ya. Oke. Mas Yono nih, dari kemarin turun dari kapal terus ikut simponi penyalurannya ini, prosesnya berapa lama kira-kira? Wah, cepet banget Mbak. Cepet banget? Serius cepet banget. Berapa? Nggak menyangka. Harusnya kan kukira 6 bulan atau 1 tahun ya. Ternyata setelah dilewatin 4 bulan. Harusnya kan ketika normal, ketika orang vacation kan cuma 3 bulan. Ini sama aja sama vacation, 3 bulan. 2 bulan proses udah. Berangkat lagi gitu ya? Lagi, nggak kerasa. Iya. Bersyukur lah, itu. Iya, oke. Ini berarti penyalurannya ke kapal nih, berarti udah diterima kan ya? Alhamdulillah. Diterima udah. Di perusahaan kapal Royal, kapalnya? Celebrity Apex. Celebrity Apex. Iya. Oke, Celebrity Apex. Itu rutenya kemana sih kalau? Kalau Apex ini aku lihat itinerary. Pertama ke Miami sampai bulan Mei. Mei kita ke round trip ke Belanda, Amsterdam, terus Norway, Irlandia, terus British. Kesempatan bagus ini, bener-bener. Muter-muter. Iya, muter. Baru kali ini, kemarin cuman bolak-balik, misalkan dari Hong Kong, terus ke Jepang, cuman itu doang rutenya. Kalau ini menarik banget kayak gitu. Bisa muter 12 hari, 15 hari, bulan baru lah. Syukur banget itu. Iya. Oke. Udah tahu belum berangkatnya kapan sama join portnya di mana? Udah besok. Besok. Tanggal 8 ini. Tanggal 8. Sekarang tanggal 7. Tanggal 7. Oh alah. Tanggal 8 1 hari. Oh iya. Joinnya di mana? Di Miami. Miami juga. Oke, berarti besok siang. Besok siang berangkat. Waduh, cepet banget ya. Kemarin sebelum keterima ini kan pasti ada interview dulu nih. Nah, interview itu biasanya ditanyain apa aja? Kemarin kebetulan sih faktor X aku juga kagak tahu. Iya. Dalam artian kan posisiku itu housekeeping Kak.
Iya. Harusnya kan housekeeping sama laundry kan udah beda walaupun sama satu departemen. Ya aku punya background di hotel itu semua, dalam artian semua kan housekeeping semua kuasain kayak gitu Iya. kan. Laundry juga kuasain, cuman agak-agak lupa-lupa dikit lah. Aku cuma ditanya, ini kamu posisi mau lamar apa? Ya udah laundry. Misalkan sebenarnya aku di housekeeping, cuman housekeeping ini kan kagak ada. Aku punya pengalaman juga di laundry, ya gitu. Aku jelasin bla 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 bla. Oke lah laundry. Ya udah kamu terangin laundry kamu posisinya apa, terus waktu washing gimana caranya. Jujur aku jawabnya ngacau kayak gitu, enggak seingatnya aja, seasalnya aja. Yang penting ngomong lah bahasa Inggrisnya gitu. Oh iya iya gitu doang. Aku cuman apa ya semacam nasihatin dia kan kalau misalkan washing kayak gini alatnya gini nih ya kan bener kan. Oh ya bagus gitu doang, padahal dia juga nggak tahu justru itu nggak tahu ngajarnya apa, dia kan nggak paham serius. Cuman paling ngetes bahasa Inggrisnya sampai mana gitu doang jika. Intinya pede aja kalau untuk user, tips yang udah yang penting pede, kuasai keadaan, jangan gugup, udah itu aja. Oke, siap. Berarti kemarin cuman satu pertanyaan dong? Tiga. Laundry itu nyucinya gimana ya. Sama? Yang terakhir kamu dapat ini dari mana kayak gitu, pemberitahuan kapal Royal ada pembukaan dari mana kayak gitu, rekrutmen kapal dari mana. Aku jawab emang kakak kemarin dari Royal gitu. Oke. Nah kalau yang sekarang ini berarti posisinya sebagai laundry attendant. Berarti udah ada, karena dulu udah ada pengalaman juga, berarti udah ada gambaran besok kerjanya gimana? Iya, gambaran ada, cuman ya masih tetap meraba lah, udah lama banget itu. Adaptasi nggak apa-apa sih, adaptasi. Kalau boleh tahu nih, gaji yang sekarang ini, posisi laundry ini berapa mas kira-kira? Tadi kontrak kan udah keluar kak, jujur 833. 833 dolar. Berarti kalau di rupiahin? Sekitar 12 lebih lah. 12 lebih. Oke, 13-an kali ya? 13-an. Iya. Kalau posisi laundry itu tugasnya ngapain aja sih mas? Laundry sama seperti hotel, karena kapal pesiar kan basic hotel, cuman kalau hotel kan di darat, kapal pesiar di laut. Seperti ya mencuci untuk pakaian atasan, tamu, guest gitu, ada linen, ada uniform dan sebagainya kayak gitu. Oke. 2,000 years later. Mana ya tadi sampai mana ya? Kan apa namanya? Berarti ini udah dapet izin dari orang tua ya? Otomatis udah. Nah tanggapannya gimana nih sebelum tahu kalau sorry. Gimana nih tanggapan orang tuanya setelah tahu kalau Mas Yono ini mau on board lagi? On board lagi otomatis, kalau sekarang kan orang tua tinggal satu, jujur aja ya, tinggal orang tua satu, single parent, tinggal ayah. Ya udah ayah, yang penting dimanapun kamu berada kamu enjoy aja kayak gitu. Dimanapun kamu berada, restu orang tua selalu ada. Itu yang paling utama. Berarti nggak ada larangan gitu, nggak melarang. Kita dibebasin. Sebelumnya tuh berarti emang dari kecil udah lihat tetangganya atau saudaranya keluar negeri, atau baru gede ini punya cita-cita pengen keluar negerinya? Seperti yang gue katakan dari tadi, Pak. Sebenarnya kan kalau ke luar negeri pertama lihat kakak sendiri. Kakak sendiri notabene Jepang. Dari SMK dulu udah pengen ke Jepang. Cuman kan waktu itu ke Jepang umur harus 20 tahun. Aku basic otomotif. Karena 20 tahun belum bisa ke sana, cobalah ke pertambangan dulu waktu itu. Pertambangan ternyata rezekinya bukan di situ. Ya udah, karena kakak dulu kan notabene ke Jepang D3, suruh kuliah. Aku disuruh kuliah dulu, sebenarnya S1, ambilnya sastra Inggris. Cuman waktu itu kan dana dari kakak, kan juga kasihan kan. Ya udah, sampai nunggu umur 20 tahun karena kakak udah pernah ke Jepang. Ya udah motivasi dari situ. Kakak udah pernah ke Jepang, gimana caranya juga ikut ke sana. Bisa keluar negeri juga. Padahal juga sayang udah semester 5.
Oh berarti kuliahnya ditinggalin? Tinggalin Kak. Oh sayang banget ya udah semester 5. Nah Mas Yono udah punya pacar belum nih? Belum, lagi PDKT. Berarti OTW ya? Ya belum tahu sih Kak, karena aku juga PDKT. tapi responnya gimana tuh? Responnya dia waktu tahu Mas mau keluar negeri gitu? Biasa aja sih Kak, orang dia juga, kakaknya juga teman sendiri. Oh, tapi gitu. Mendukung. Nggak cemburu, nggak dimarah-marahin. Wah, Mas nanti kamu di sini selingkuh. Ya sebenarnya sama sih, setiap perempuan kan pengennya dideketin, maksudnya nggak pengen LDR. Tapi ya gimana lagi, simpel aja Kak. Misal jodoh mau nunggu ya udah ayo kita jalan. Misal belum ya berarti belum jodoh, itu aja, sesimpel itu. Iya benar sih. Rencananya setelah onboard nanti mau berapa lama nih ngelanjutin kontraknya? Aku belum tahu sih Kak, jujur nih belum tahu. Karena emang selebriti royal, karena itu kan memang cita-cita dari awal yang belum kesampaian ya. Dan ini alhamdulillah berkat Simponi, cita-cita udah kesampaian. Paling nggak aku lihat dulu 1 atau 2 kontrak. Sebenarnya juga bimbang antara 2 pilihan. Pertama, aku kan basic Jepang 3 tahun bisa ke sana lagi sampai 5 tahun. Tapi kalau ke sana 5 tahun itu kelamaan. Orang tua juga tinggal 1, kasihan. Tinggal terus ya. Yang kedua, emang ada tawaran buat LPK Jepang kayak gitu. Ada sih ketertarikan di situ, cuman lihat aja sih kan dulu. Karena apapun itu kan namanya planning harus punya untuk motivasi. Setiap orang punya motivasi kayak gitu. Tapi untuk kedepannya kita kan belum tahu gitu. Lebih baik jalanin dulu apa yang ada, mengalir seperti air mengalir gitu ya. Iya, tapi ada keinginan nggak Mas setelah turun dari kapal nanti mungkin berapa kontrak, terus kan uangnya dikumpulin buat bikin bisnis di Indo atau memutar uangnya gimana biar bisa jalan terus gitu? Ada sih, dan sekarang kan untuk uang kebetulan kan kakak masih punya pinjaman lah ke aku kan, ya adalah dalam artian nominalnya kayak gitu. Terus kios juga ada, tinggal rumah aja. Makanya untuk saat ini target yang awal ada di dalam pikiran rumah dulu lah. Sebagai laki-laki ketika orang berkeluarga kan otomatis tanggung jawab lah sebagai kepala keluarga kayak gitu. Benar. Rumah target utama untuk kontrak kali ini. Kedua untuk usaha yaitu tadi ada 2 tujuan, bisa balik Jepang lagi atau buat LPK Jepang sendiri gitu. Ada temen yang punya LPK, dia mau SO, dalam artian dia bisa berangkat nih anak-anak untuk ke sana. Kita bisa bekerja sama di situ kayak gitu. Mas Yono, ada saran nggak nih buat temen-temen yang pengen kerja ke luar negeri atau ke kapal pesiar gitu, bisa dibantu? Sarannya? Oke lah, saran untuk ya. Nanti aja waktu kesan. Saran ya, untuk dimanapun kerja, apapun itu, entah di darat, entah di Jepang, Korea, atau kapal pesiar, pertama niatin dulu lah. Niat. Kedua doa sama orang tua. Kalau udah niat, apapun resiko, apapun kesulitannya, pasti bisa terwujud. Terus apapun yang diinginkan, entah itu Jepang, entah itu kapal pesiar, itu kan terkendala 1 bahasa. 2 emang dalam artian duit ya, modal lah paling enggak. Ya, apapun itu ngomongin dulu lah sama keluarga enaknya gimana. Terbuka dua-duanya. Punya impian segini-segini, ada motivasi, ada kemauan, insya Allah bisa lah apapun itu. Buktinya aku dulu ke Jepang nggak ada kendala Kak, serius. 3 tahun nggak ada kendala, nunggu juga cepat 1 tahun udah berangkat. Cuman waktu di kapal besar dari tahun 2015 dapat Costa 3 tahun nggak serius. Itu pun biayai 2 orang, bayangin aja. Aku sama kakak semua biaya aku. Kakak, keluarga, semua udah frustasi. Ini berangkat atau enggak kayak gini udah 3 tahun. Hampir putus asa nggak mau berangkat ke kapal. Udah, ini mungkin udah bukan jalan kami untuk ke kapal besar. Cari yang lain aja lah, berdikari atau apa. Tapi dengan adanya keyakinan, usaha, didorong dengan motivasi dari orang tua yang tanpa menyerah sama doa, terwujudlah cita-cita itu sampai sekarang gitu. Yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, kalau untuk kesan dan pesan buat Simponi ke depannya
kesan dan pesan Simponi. Jadilah Simponi yang terbaik, terpercaya, semua ramah, dan juga dari yang lain ini benar-benar agensi terpercaya, LPK terpercaya. Berangkatin ke Dubai, berangkatin kapal pesiar, amanah, ya gitu. Best of the best lah. Daripada LPK yang lain. Kan ada kadang LPK yang lain, aku nggak sebutin merek ya. Kadang cuman, ya rekrutan gini-gini, kamu bayar segini-segini. Tapi keadaan berikutnya kagak ada tanggung jawabnya. Udah, ibarat balikin telapak tangan Kak gitu. Udah yang penting uang masuk gini-gini, udah. Habis itu terserah mau kemana terserah. Tapi Simponi beda kayak gitu, tanggung jawab bener. Kamu butuhnya apa, kurangnya apa, kagak tahu apa, konsultasi ke kami. Kami siap 100% bantu. Kendalamu apa, kita bantu kayak gitu. Oke. Ini senior. Oke, udah pesan-pesan, terus sebentar ya. Kayaknya udah, tinggal penutupan aja. Oke, Mas Yuwono, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Simponi kali ini. Semoga buat Mas Yuwono ke depannya nanti sukses terus ya. Amin. Itu juga dari Simponi dan rekan-rekan di sini. Iya. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang pengen kerja di luar negeri, di kapal pesiar, nah kalian bisa join di Simponi Training Center. Kalian dari sekolah lain pun nggak apa-apa, karena kami nggak hanya menerima dari murid kami sendiri. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Ada konsultasi gratis juga loh. Bye-bye. Bye.